Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita langsung buka lanjutan kajian kita, yaitu surah 2 Al-Baqarah ayat 281. Baik, mari kita baca bersama terlebih dahulu ayat 281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu telah sama-sama kita telaah beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang ringkasnya bahwa apapun yang ada pada kita dan apapun yang ada di alam jagat raya ini, termasuk harta benda yang Allah berikan, Allah amanahkan pada kita, semuanya dipastikan akan rusak, akan hancur, akan habis, nggak ada yang kekal. Tetapi apapun yang dari Allah, yang berada di sisi Allah, janji Allah, pahala ganjaran Allah, maghfirah Allah, hikmah dari Allah, dan lain sebagainya, itu semua Allah pastikan kekal. Nah, ayat yang tadi barusan kita baca, Allah memberikan pelajaran kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati, senantiasa waspada, dan terutama benar-benar kita takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan harta yang Allah berikan pada kita, mumpung belum ketemu hari ini dalam ayat itu, mari kita maksimalkan pemanfaatannya, pentasarufannya, penggunaannya, terutama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah infak dan sedekah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yauma. Wattaqu yauman. Wattaqu, takutlah kalian atau kita semua. Tentunya dalam keterangan kitab tafsir Jalalain adalah azab Allah, akan azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauman yaitu pada suatu saat atau pada suatu hari. Di sini ay yaumal qiyamah, yaitu hari kiamat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, takutlah akan azab, terutama nanti di hari kiamat. Turja'una, di mana dikembalikan kalian kita semua. Fihi, pada hari itu, yaitu hari kiamat, ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruhnya pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Nah, kita bertanya, apa yang kita bawa pada hari itu? Apa bekal kita? Apa ongkos kita
yang kita bisa andalkan, yang bisa menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah saya sampaikan udah beberapa kali, ittaqun nara walau bisyikki tamrotin, al-hadis. Takutlah akan azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kurung, selamatkanlah diri kita dari azab api siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala walau bisyikki tamrotin. Sekalipun kita hanya bisa bersedekah dengan sepotong biji kurma. Itu artinya apa? Pentingnya bersedekah. Jadi sedekah sekalipun kecil, tapi kita dasari dengan ikhlas, niat hanya semata-mata karena Allah. Itu nanti di akhirat bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari itu tidak hanya pulang kembali kepada Allah saja, karena urusan kita dengan Allah belum kelar, belum selesai. Makanya dilanjutkan tsumma tuwaffa, pada hari itu akan dibalas, akan ditepati tentunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ditepati, siapa yang dibalas? Kullu nafsin, setiap orang, setiap manusia, ma atas apapun kasabat yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia. Kalaulah saat ini kita disunter, selama kita hidup disunter misalnya. Jadi uang, harta benda, sampai kita hutangin saja, kalau belum sempat lunas atau beres, Allah masih memberikan perintah pada kita, sedekahin. Sebagian boleh, semua boleh, setengah boleh. Hutang piutang. Berarti ada apa-apa di situ. Karena memang sedekah itu sangat-sangat luar biasa. In kuntum ta'lamun. Kalau Anda paham, kalau Anda tahu, kalau Anda yakin bahwa amal kebaikan apapun, khususnya adalah sedekah, tidak ada yang sia-sia. Kita tahu yakin Allah ganti 10 kali lipat. Kita tahu yakin Allah ganti 700 kali lipat. Kita yakin Allah ganti berlipat-lipat ganda. Berani kita bebasin hutang. Tapi kalau namanya kita nggak yakin, buru-buru bebasin, kita akan selalu nguber-nguber dan nguber terus kan. Misalnya. Makanya di hari ini semua amal perbuatan yang pernah kita lakukan, maka sabat, kullu nafsim maka sabat, entah itu amal baik, entah itu amal buruk, di hari itu, di hari kiamat semua diberikan balasan kontan tunai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai janjinya. Baik dibalas baik, buruk dibalas buruk. Justru kalau baik, Allah lipat gandakan balasannya. Wahum, mereka semua, setiap manusia di hari itu yang akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuzlamun, sedikit pun tidak ada yang dizolimi, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada Allah nipu. Jadi misalnya Allah dia janji sedekah diganti 700 kali lipat. Nggak taunya di hari itu Allah cuman ngasih misalnya separuhnya, berarti 350 kali lipat. Tidak mungkin.
Atau Allah mengada-ada, kita nggak melakukan, misalnya kita nggak melakukan kejahatan atau kezaliman atau dosa, di situ ditulis atau kita dibilangin kamu adalah banyak dosanya. Tidak mungkin. Apalagi rapi, teliti. Allah maha rapi, Allah maha teliti, Allah maha adil. Sama sekali tidak akan berbuat zalim, sama sekali enggak. Makanya dalam surah Yasin gamblang dan tegas. Mari kita lihat surah Yasin, surah 36 ayatnya 54. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca sambil yang lain masih nyari pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Tambah jelas, fal yauma, pada hari itu, pada hari kiamat, ketika manusia termasuk di antara kita semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuzlamu, sama sekali tidak dizolimi, tidak dianiaya, tidak ditipu, tidak dirugiin. Siapa? Nafsun, seorang pun. Jadi nggak ada satu orang pun hamba Allah nanti di hari kiamat yang dirugiin oleh Allah. Ini Allah pertegas, syai'an, sedikit pun. Tuh, kurang apa jelasnya? Firman Allah surah Yasin 36 ayatnya 54, tambah gamblang. Jadi Allah sama sekali di hari itu tidak akan menzolimi siapapun, seorang pun, sekecil apapun Allah nggak akan zolimi. Tapi gimana? Wala tujzauna, dan tidak akan diberikan balasan kalian, kita semua, dan terutama adalah setiap orang, nafsun, setiap orang termasuk kita, illama, melainkan sesuatu tersebut kuntum, kalian atau kita semua, ta'malun, telah berbuat atau melakukannya. Jadi tidak akan dibalas oleh Allah kecuali sesuai apa yang kita perbuat. Jadi kita yang buat apa? Kita buat kebaikan, dibalas kebaikan, bahkan Allah janji didobelin. Kalau misalnya keburukan, setimpal saja, setimpal. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi menegaskan dalam sebuah hadis, ini hadisnya sangat populer, dan itu kalau tidak salah ada di Arba'in, hadis Arba'in. Mungkin pernah belajar kitab hadis namanya Arba'in ya. Jadi Arba'in itu artinya 40, bukan Arba'in sholat berjamaah di Masjid Nabawi, bukan. Kan kalau ke Madinah 8 hari Arba'in tuh. Arba'in itu maksudnya berjamaah tanpa stop alias continue, terus menerus itu selama 8 hari. Itu kalau nggak ada alasan, kalau nggak ada masalah, sakit apa gitu, berhasil kita, subuhnya dapat, zuhurnya dapat, asarnya dapat, maghrib dapat, isya dapat, terus sampai tahajud dapat 1 hari. Besok sehat lagi, dapat lagi. Hari ketiga ada sakit, gagal. Tapi tidak membatalkan apapun. Jadi hanya istilah, terutama adalah dari wilayah Indonesia. Jadi pada hari itu siapapun nggak akan dizolimi. Nah, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu diriwayatkan oleh An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarawna ar-rabbih tabaraka wa ta'ala, yaitu mengenai apapun yang telah mereka lihat dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha memberkahi dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Annahu, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda atau berkata, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kataba, itu telah menulis, telah menetapkan al-hasanati, kebaikan-kebaikan. Semua kebaikan sudah Allah tetapkan. Wasayyiati, dan keburukan-keburukan juga sudah Allah tetapkan. Jadi Allah tetapkan ada baik, ada buruk. Maka di surah Yasin juga, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini, al-azwaj, berpasang-pasang, kullaha, semua, baik buruk, pagi sore, malam siang, laki cewek, ya kan? Jadi sepasang-pasang. Coba cari, ada nggak yang nggak ada pasangannya? Cari sendiri dah, ya kan? Kalau Allah udah bilang subhanallah khalaqal azwaja kullaha, semua kok. Kita lebih pintar nyari, nggak ada pasangnya, dasar kitanya nggak pecus, ya kan? Nggak pecus nyari pasangannya maksudnya. Jadi bukannya nggak ada pasangannya, kita yang nggak tahu pasangannya. Kalau Allah dia bilang semua berpasang-pasangan, berarti ada pasangannya, nggak mungkin enggak. Nah, lanjutannya, tsumma bayyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dzalika, mengenai atau perihal kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Begini penjelasannya, faman, maka siapapun, berarti termasuk diantaranya kita, hamma, memiliki himmah atau keinginan atau niat. Jadi siapapun yang punya niat, apa niatnya? Bihasanatin, yaitu ingin melakukan kebaikan. Jadi kita niat melakukan perbuatan baik. Contoh sekarang ngaji, kepengen berangkat ngaji. Infak, kepengen infak atau sedekah. Nolong, kepengen nolong orang. Punya niat begitu, tetapi falam ya'malha, akan tetapi belum juga, baru niat, nggak sampai dia bisa melakukannya. Niat ngaji, udah niat tadi, jebule istri ngajak atau minta diantar ke pasar Serdang, orang situ mangkat ngaji. Nah, itu status niat baik kita mau ngaji itu bagaimana gitu. Allah jelasin, kata baha, maka akan mencatat atau pasti mencatat kebaikan yang diniatkan oleh orang, termasuk diantaranya kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, indahu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hasanatan, tetap dinilai kebaikan, cuma nilainya siji atau satu. Jadi kita udah niat ngaji tadi dari rumah, saya nanti ngaji karena malam Ahad kajian Al-Quranul Karim di Masjid Nur Islam, mules yang sampai 7:30, berarti ngaji udah bubar misalnya. Nah, kalau antar ke pasar 7:30 ya rada pantas lah, kan pasar lumayan jauh. Pokoknya udah niat baik tapi ada alasan lain, nggak jadi, berarti kita belum melaksanakannya. Nah, niat baik kita untuk ngaji sudah tetap Allah tulis satu nilai, satu pahala ganjaran kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun belum kita lakukan.
Niat sedekah ke Masjid Nur Islam sudah kita siapin di kantong, masuk ke masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, lali bablas sampai baris depan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, amin amin, sallallahu alaihi Muhammad. Pulang sampai rumah, uangnya isa tetap nok kantong. Berarti kan bener-bener lali. Padahal kalau lali gampang ya, balik aja ke sini ke masjid, ngapain? Masukin amal yang udah diniatin, pleng kan itu. Tapi nggak mau balik dia, wes lah. Insya Allah semoga besok bisa. Nah, syukur-syukur bisa dobelin misalnya. Nah, yang nggak jadi memasukkan uang ke kotak amal tapi sudah kita niatin sebagai niat amal atau niat infak untuk masjid ini, ditulis satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dapat 700 balik ke sini. Ini dari rumah nih, niatin, Papa antara ada penting ini gitu. Kemana? Pokoknya penting gitu. Nggak tanya kemana? Memasukkan uang yang udah diniatin memasuk ke kotak amal Masjid Nur Islam. Gitu. 700 jadi dapat, nggak jadi satu. Gitu caranya. Jadi niat baik itu walaupun belum kita lakukan karena ada alasan, satu lupa misalnya, tahu-tahu alasan lain kayak tadi mules misalnya, sehingga benar-benar nggak jadi gitu loh. Tetap satu nilainya kebaikan. Nah, bisa sempurna kalau kita kerjakan yang kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Dan tidak hanya satu, kamilatan, sempurna. Bayangin. Jadi satu kebaikan sempurna, gak dikurangi. Tiba-tiba menjadi setengah gitu. Tetap satu. Nabi gak mungkin bohong. Nabi siddiq, Nabi amanah, gak mungkin bohong. Wa in hamma. Nah, kalau ada orang yang tadi niat biha dengan kebaikan, fa'amilaha. Nah ini, tapi dilakukannya, katabaha, maka akan menulis kebaikan yang diniatkan dan benar-benar dikerjakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, indahu, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, asyra hasanatin. Nah, ditulis 10 kebaikan. Tidak hanya 10, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsiratin, bahkan lebih berlipat-lipat, lebih dari 700 kali lipat. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi makanya jangan tunda niat baik yang sudah kita niatkan. Saya juga, namanya manusia kan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Yang contoh tadi tuh saya juga pernah gitu kan. Contoh hari Jumat misalnya, contoh subuh misalnya. Itu sengaja udah diniatin, taruh di kantong. Tahu ke sini, tahu ke masjid lain gitu kan. Nah pas pulang, biasa kan. HP kan suka ditaruh di sini, pas dibuka ngikut. Apaan nih gitu? Astagfirullahaladzim. Udah diniatin masih di sini. Udah, tetap aja di situ dulu kan belum dicuci ya. Ntar kan waktu berikutnya kan juga next time ya, pergi lagi. Nah semoga bisa gitu. Jadi kebaikan itu usahakan lanjutin gitu. Setelah dengar bahwa walaupun melaksanakan ditulis satu kebaikan, oh, alhamdulillah masih untung lah, nggak rugi-rugi amat. Satu ya kan. Dibanding 700, dibanding 10 ya masih kalah. Yang bagus laksanakan. Jadi mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat ganda, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Koma. Wa in hamma. Nah sekarang ada orang hamma punya niat bisayyi'atin, dengan amal jelek. Dia punya niat buruk.
Nah, niat buruk yang diniatkan itu falam ya'malha, nggak jadi dilaksanakan. Gondok sama orang kan, gondok, ntar kalau ketemu buat apa nih, timbuk misalnya gitu. Dia sadar itu perbuatan dosa, astagfirullahaladzim, niat kok buruk kayak gitu, berarti nggak jadi dilaksanakan. Falam ya'malha, nggak jadi melakukannya. Udah punya niat buruk tapi nggak jadi gitu loh, di cancel. Katabaha, maka akan menulis keburukan yang diniatkan tapi tidak jadi dikerjakannya. Allah subhanahu wa ta'ala, indahu, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hasanatan, dicatat amal baik tapi satu. Jadi kita niat buruk, bentar, ini malam Ahad nih, sendiri Pak Ustadz dan Mbak umpetin ada misalnya itu kan, nah, dia sadar, wah dosa saya, nggak jadi astagfirullahaladzim, ditulis satu kebaikan. Jadi punya niat buruk tapi nggak jadi dikerjakan, ditulis Allah bukan keburukan tetapi ditulis kebaikan tapi satu. Kemudian yang berikutnya wa in hamma. Nah, kalau orang itu punya niat biha, dengan keburukan, amal jelek lah, dosa lah, fa'amilaha, benar-benar dikerjakan, batin bener dantar, data aja ntar pulang nyeker, kuliatin nyeker ntar misalnya gitu, benar-benar dilakukan. Katabaha, maka akan menulis keburukan yang diniatkan dan benar-benar dikerjakannya Allah subhanahu wa ta'ala, lahu, kepada orang yang niat buruk dan benar-benar dilakukannya, sayyi'atan, ditulis satu keburukan, wahidatan, satu. Coba kurang adil apa? Allah adil sekali. Jadi satu dosa, satu keburukan yang kita niatin dan kita kerjakan itu akan dibalas satu sesuai keburukan yang kita kerjakan. Coba kalau keburukan kayak kebaikan, habis kita, ya kan? Kebaikan yang kita kerjakan dalam sehari ada 10 misalnya, nah diganti oleh Allah 10 kali 100. Keburukan yang kita lakukan 5, sama dikali 10 juga misalnya, karek separuh, tekor kita. Apalagi kalau bu sama-sama 10-nya 0 kita, seri apa seri? Udah rugi. Tapi Allah nggak gitu. Jadi keburukan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, udah diniatin bener-bener kita lakuin, itu tetap Allah tulis satu. Jadi balasannya satu. Jadi kalau misalnya dicambuk, ya cambuknya sekali, jeger gitu, sekali. Sebagai hukuman keburukan yang dilakukannya. Nah, keburukan apa? Sesuai jenisnya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jangan sampai menyangka atau mengira bahwa kalau kita seneng, wah saya banyak sedekah, banyak infak, apalagi Masjid Nurul Islam, orang sini mah paling banyak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, seneng dia, bangga dia. Lebih parah lagi, ada amalan di mana amalan itu dia nggak ngelakuin, tapi diklaim bahwa yang melakukan adalah dia. Seneng kalau disanjung, dipuji, itu apa namanya, kubah seindah itu keluarga sampean, wah belum tahu aja ente gitu. Padahal mabuk bukan gitu. Orang model seperti ini jangan harap bisa lolos dari ancaman azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main ngeklaim amal yang kita nggak lakuin, itu kotak amal bisa penuh gitu. Wah, jangan salah, saudara kita banyak itu di wilayah RT 5 ini kalau ngisi misalnya, misalnya gitu. Padahal enggak gitu.
Emang ada ayatnya? Ada. Jadi Allah justru ngancam kepada orang yang bangga dengan amalnya, bahkan senang dengan perbuatan yang tidak dilakukannya. Biar disangka dia orang ahli sedekah, disangka ahli ibadah. Itu yang suka azan itu sih itu ya. Suara siapa itu? Emang ente baru tahu. Padahal dia nggak pernah azan. Tapi ketika ada orang mengatakan begitu, senang. Itu salah, Pak. Itu bahaya, danger, diancam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat ayatnya dan baca telaah bersama. Surahnya 3 Ali Imran. Ayatnya terakhir 188, bukan terakhir, agak terakhir. Baik, sudah ketemu, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatim minal azab walahum azabun alim. Sadaqallahul azim. La tahsabanna, kalian, kita semua, sekali-kali jangan kita mengira, menyangka, punya anggapan, punya pendapat. Siapa alladzina, yaitu terhadap orang-orang yafrahuna, yang gembira, yang seneng, yang bangga, bima, dengan apa-apa atau yang telah mereka berikan. Bisa mereka infakin, bisa mereka sedekahin kalau itu harta. Dia suka nolong orang dan lain sebagainya. Pokoknya yang diberikan tuh apa? Seneng. Kita emang nomor 1 di RT sekian itu, khususnya untuk Masjid Nur Islam. Nggak ada yang kayak kita. Misalnya seneng deh, bangga. Itu jangan dikira kalau ada orang modelnya kayak gitu loh. Itu nggak baik. Jadi seneng dengan yang kita lakukan. Seneng ahli sholat, syukur aja pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan saya istiqomah melaksanakan perintahmu, terutama sholat, infak, sedekah misalnya. Syukur aja kepada Allah. Jangan malah bangga diri, senang diri. Apalagi kalau sampai dipamerin, naudzubillahi min dzalik. Jangan. Wa yuhibbuna, dan juga jangan kita mengira atau menyangka bahwa kalau ada orang yang senang apa? Ayyuhmadu, disanjung, dipuja-puja, dielu-eluin. Wah, hebat ente, hebat keluarga ente. Yang parah lagi, bima, dengan apa-apa, lam yaf'alu, yang tidak mereka kerjakan. Senang dipuji tapi nggak ada perbuatannya. Hebat ente kalau nolong orang, terus nggak nolong apa-apa. Sedekah Masjid Nur Islam, Masya Allah. Padahal juga dia nggak sedekah ke Masjid Nur Islam, tapi seneng dia gitu, disanjung begitu, dipuji begitu, seneng. Itu jangan kita kira orang yang senang begitu dengan perbuatan yang tidak dia lakukan. Fala tahsabannahum, sampai Allah tegaskan lagi, maka jangan sekali-kali Anda menyangka, mengira, menganggap mereka itu orang yang suka disanjung, dipuji, padahal dia tidak melakukan perbuatan kebaikan yang dipujiin, disanjungin kepada orang itu. Bimafazatim minal azab, lolos, bimafazatu lolos minal azab, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ancamannya adalah neraka.
Ancamannya adalah siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau memang iya, enggak gitu aja. Maka kemarin di awal-awal ayat atau di agak pertengahan, yang paling dasar, yang paling baik itu orang yang bisa menyembunyikan amalnya, sir, tidak dipamerin. Bahkan diibaratkan kalau kanan berbuat, yang kiri nggak tahu. Artinya dia berbuat, nggak ada yang tahu orang-orang. Yang tahu siapa? Yang tahu dirinya, diri kita yang beramal, terutama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling top. Yang paling top yang seperti itu. Maka di akhirat itu ada orang yang sangat banyak amal yang disembunyikannya, yang dia tahu hanya dia dengan Allah. Itu lebih hebat ya. Nah, umumnya orang kan nggak begitu. Kita tahu, orang lain tahu, itu kayaknya gimana gitu. Masih banyak orang yang modelnya seperti itu. Maka ayo kita berusaha. Bagaimana kita berbuat kebaikan, beramal saleh itu benar-benar tulus. Liwajhillah iya, libtigha'i mardotillah iya, lillahi ta'ala iya, gitu. Mukhlisina lahud din. Ayo kita berusaha begitu. Dan Allah pastikan lagi, walahum, bagi orang yang modelnya seperti itu, suka dipuji, suka disanjung dengan perbuatan yang dia tidak kerjakan, adzabun, Allah pastikan dapat azab, siksa alim yang sangat perih. Jadi Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi memang betul bahwa Allah sama sekali tidak akan menzolimi hambanya seorang pun, sedikit pun, di dunia apalagi di akhirat. Jadi memang Allah nggak akan zolimi siapapun. Kalau Allah janji ganti, diganti. Allah janji diampuni, diampuni. Nggak mungkin Allah ingkar, apalagi sampai dikurang-kurangin, nggak ada. Jadi kebaikan yang Allah janjikan kepada kita, misal 10 kali lipat, 700 kali lipat, atau terserah Allah dikurangin, itu tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Yang ada justru kalau kebaikan itu kita lakukan sebagai hambanya, justru Allah akan mendobelkan, melipat gandakan. Mari kita baca dan buka ayatnya, yaitu surah 4 An-Nisa, satu level ayat surat ya. Ayatnya adalah 40. Sudah ketemu? Udah, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Tambah gamblang. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuzlimu, itu benar-benar pasti tidak akan menzolimi atau berbuat aniaya, berbuat curang. Mithqala dzarrah, tuh sekecil apapun, dzarrah tuh biji sawi yang paling kecil. Jadi sekecil apapun Allah tidak akan berbuat zolim kepada para hambanya, termasuk kita. Jadi yang nyunat-nyunat, yang ngurang-ngurangin, ya model-model kayak kita lah. Sampai infak sedekah Allah perintahkan dari hasil yang baik, kerja yang baik. Yang kita berikan juga adalah yang baik-baik, yang baru, yang tidak busuk, yang bermanfaat. Allah nyuruhnya tuh yang luar biasa itu. Sampai kemarin tuh
Kita disuruh oleh Allah juga kalau beramal infak sedekah benar-benar liwajhillah. La nuridu minkum jazaan, nggak minta imbalan. Wala syukuron, nggak minta diterima kasihi. Jangan lupa terima kasih ya pada kita ya. Udah kita sedekahin ke masjid ini ya, jangan lupa. Terima kasih. Nggak usah, nggak perlu itu. Sampai sebegitunya Allah ngajarin kita. Lah kok bisanya terbesit misalnya ada orang Allah zalim, Allah curang. Makanya saya dapat video itu nggak tahu bener atau tapi suaranya sangat lantang sekali itu. Orang termasuk terpandang lah yang termasyhur. Ya Allah, berilah rezeki kita. Engkau kan sudah ngasih kita atau nitipin kita anak 5. Yang bener dong jadi Tuhan. Udah tahu kita miskin kasih anak 5. Gimana sih ente jadi Tuhan? Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahal azim. Masa sih seorang muslim, seorang mukmin begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dipopulerkan, diviralkan di YouTube. Ya Allah, nyebar aib orang, nyebar dosa orang. Ya Allah, saya ngeliat itu. Sekarang saya bilang contoh aja, kan gak saya sebutin siapa orangnya. Jadi yang jelas yang zalim itu adalah kita sendiri. Jadi nggak mungkin kalau Allah zalim. Jadi kalau sampai ada orang nanti disiksa bukan karena Allah kejam kepada hambanya, tapi karena diri manusia tersebutlah yang berbuat dosa, maka jadinya dia disiksa, jadinya kena azab Allah Subhanahu wa ta'ala, jadinya sengsara, jadinya ya kayak orang dizolimi. Padahal yang zolimi dirinya sendiri. Ibarat kita ya, kita sendiri. Justru kalau baik, ayat selanjutnya, wa intaku, kalau ada di antara Anda apa hasanatan, yaitu kebaikan. Justru kalau kita memiliki kebaikan, amal kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup, yang benar adalah yudha'ifha. Justru Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan kebaikan yang kita lakukan tersebut. Itu yang benar. Bagaimana Allah zolimi? Nggak mungkin Allah zolim. Wa yu'ti, dan Allah juga akan memberikan miladunhu, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kepada kita yang berbuat baik, ajron, yaitu pahala, aziman, yang sangat besar, yang sangat banyak. Jadi nggak mungkin Allah zalim kepada hambanya, termasuk pada kita, nggak mungkin. Jadi jangan sampai ada di benak kita, pikiran kita, nanti di sana itu bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah udah janji, Allah tidak akan membuat malu nabinya, rasulnya. Siapa? Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga seluruh Nabi dan Rasul lainnya. Terutama kita ya Nabi kita lah. Itu yang bikin misalnya sampai pada kita 1 dibalas 700 kali lipat. Siapa? Ya, Nabi kita. Jadi Nabi nanti nggak mungkin dibikin malu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih orangnya nih, Muhammad nih, yang dulu bilang sedekah 1 dibalas 700 kali lipat. Mana? Bohong ya lo ya. Nggak mungkin. Allah akan buktikan. Nabi akan mulia. Jadi seluruh yang dijanjikan melalui rasulnya, nabinya, dan juga orang mukmin, para ustadz, para kiai, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat tuh ustadz, ngibul tuh, dia bohong tuh. Sama tuh temannya juga tuh, mana itu nabinya, rasulnya juga jangan-jangan sama, nggak jauh beda tuh. Tidak akan, Allah udah janji itu. Jadi Allah akan membela dan memuliakan nabinya, bahwa apa yang telah disampaikannya karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala benar adanya.
Jadi nggak mungkin nanti nih bohong, nggak mungkin gitu loh. Jadi tiba-tiba gitu itu ayatnya, makanya saya bisa cerita begitu. Demikianlah taklim kita, semoga bermanfaat dan kita benar-benar semakin hati-hati dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kita sehat walafiat, bisa istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, sehingga kita, keluarga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.